Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini tak bosan-bosannya Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, nikmat hidup dan kehidupan, dan berbagai nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu dan tidak mungkin kita balas kecuali hanya bersyukur kepadanya dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangang, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang sedang berpuasa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, hari ke-7, insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Kalau kemarin kita telah membahas hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, maka insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kenapa penting? Supaya kita tidak ragu-ragu dan tidak kemudian bertanya-tanya apakah puasa saya batal atau tidak. Nah, ketika apa yang saya sebutkan sebentar itu tidak masuk dalam apa yang saya sebutkan, berarti itu tidak membatalkan. Jika masuk pada hal-hal yang saya sebutkan nanti, berarti itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yufsidus sauma, sesuatu yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah wusulu syai'in maddiyin ainin ilal jawfi wa in qalla wa illam yu'kal adatan. Yang pertama adalah masuknya sesuatu dalam bentuk benda. Jadi sesuatu yang dimaksud ini adalah benda, baik itu benda cair maupun benda padat, yang jelas benda. Masuk ke mana? Ilal jaufi, kepada perut. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Wa illam yu'kal, meskipun yang masuk itu tidak adalah bukan sesuatu yang dimakan adatan pada umumnya. Jadi meskipun sesuatu itu tidak dimakan pada umumnya, tapi kalau masuk ke dalam perut, masuk ke dalam rongga-rongga anggota tubuh kita, maka itu bisa membatalkan puasa. Kahusotin, seperti yang masuk kerikil, auturobin, yang masuk tanah, itu sudah membatalkan. Jadi ilal jauf, jauf itu perut. Mim manfazin, dari mana masuknya sampai ke perut itu? Mim manfazin maftuhin, dari anggota-anggota, dari lubang-lubang yang terbuka, dari lubang-lubang anggota tubuh kita yang terbuka. Mana lubang-lubang anggota tubuh kita yang terbuka? Mulut, hidung, telinga. Makanya di sini disebutkan kalfami, mulut, wal amfi, telinga, wal amfi, hidung, wal uzuni, telinga, wal kubuli, jalan depan, baik itu laki-laki maupun perempuan, waduburi, jalan belakang, wajar hiddimagi, otak, luka di otak, ketika dimasukkan sesuatu tembus ke dalam tengkorak otak, ini bisa membatalkan puasa. Jadi ini perlu, jadi apapun yang masuk, jangankan makanan, yang bukan makanan pun itu membatalkan puasa. Termasuk adalah obat-obatan. Mohon maaf, kita punya penyakit ambeien, lalu kita kemudian olesi lubang dubur kita, lubang anus kita, itu bisa membatalkan puasa. Jadi yang kebiasaan garuk-garuk telinga, yang suka menggunakan alat-alat alat-alat yang membersihkan telinga itu, kapan terlalu ke dalam itu masuk ke rongga-rongga telinga itu sampai jauh ke dalam, itu bisa membatalkan puasa. Jadi intinya di sini masuknya segala sesuatu melalui lubang-lubang yang ada, itu bisa membatalkan puasa. Nah,
tadi dikatakan benda cair maupun benda padat. Bagaimana dengan asap misalnya? Ya. Wa yuftiru bitanawulid dukhanil ma'ruf. Dan itu juga batal puasa kalau merokok. Meskipun itu asap, tapi kan asap rokok itu ada bendanya. Salah satu buktinya kalau kita merokok lalu kita tiupkan ke misalnya ke tisu, itu nanti berubah warna menjadi kuning. Berarti berbenda asap rokok itu, sehingga disepakati ulama itu membatalkan puasa. Au biwusuli syai'in ila batin wid dimag, termasuk tadi ini masuknya sesuatu sampai ke bagian dalam otak kita, tengkorak kepala kita, wal batni, masuk ke dalam perut, tembus ke dalam, meskipun tidak melalui rongga-rongga tadi itu. Wal anma'a wal masanati, jadi semua kasih selangko, mohon maaf, kemaluan, itu batal semua itu. Jadi yang penting masuk sesuatu, baik itu benda cair maupun benda padat, masuk ke rongga-rongga atau lubang-lubang yang telah ada, atau tidak berlubang tapi ketika ditusukkan masuk sampai ke dalam lubang-lubang yang ada dalam, itu bisa membatalkan puasa. Ini yang perlu dipahami baik-baik. Jadi hati-hati kita, jangan sampai membiasakan diri melakukan hal-hal yang menurut kita mungkin tidak membatalkan, ternyata membatalkan. Taktir fi batinil uzun. Ini tadi kebiasaan kita menggaruk telinga, terutama ini kan enak, keasikan, dia bersihkan telinganya sampai ke dalam-dalam, itu membatalkan puasa. Wa bidkhali audin wa nahwihi li batin uzun, yaitu aud itu kan apa namanya, kayu, ranting-ranting atau kayu-kayu kecil kita masukkan ke telinga, ya kayak itu, kayak pembersih telinga itu bermasalah. Kenapa? Li'anna kulla dzalika jaufun, karena semua lubang-lubang ini dianggap jauf. Jauf itu adalah tenggorokan, rongga-rongga yang ada di anggota tubuh kita. Jika itu dimasukkan sesuatu sampai ke bagian dalamnya, maka itu membatalkan puasa. Tapi ini tadi itu membatalkan puasa idza kana amdan, kalau ada unsur kesengajaan. Maksudnya sengaja itu sadar bahwa dia sedang puasa lalu dia lakukan itu. Jadi tapi kalau makan lalu lupa, ya sudah, enak. Karena ada hadis Nabi, kalau kita lupa lalu kemudian makan, lupa bukan lupa makan tapi lupa bahwa dia puasa, lalu dia makan atau minum, ya tinggal berdoa. Ya, jadi kita kemudian berkata, ya Allahu yuskini, Allah yang memberi makan saya, Allah yang memberi minum saya, Allah yang memberi makan saya. Allahu yut'imuni wa yuskini, Allah yang memberi makan dan minum saya. Kenapa? Tidak sadar atau tidak sengaja bahwa dia makan itu dikiranya tidak sedang puasa atau bukan dalam keadaan puasa. Jadi kalau lupa, aman-aman saja. Tapi kan susah lupa itu. Kecuali pura-pura lupa, itu bisa. Tapi kalau lupa benaran, itu rasa-rasanya sulit. Kenapa bisa batal tadi kalau ada unsur kesengajaan? Li'anna shauma huwal imsaku an kulli ma yasilu ilal jauf. Karena definisi puasa dari awal adalah menahan dari segala sesuatu atau menahan dari sampainya segala sesuatu masuk ke dalam rongga-rongga atau lubang-lubang yang ada di anggota tubuh kita. Tapi rongga-rongga itu bagian dalamnya. Jadi kalau hanya masuk ke mulut tapi belum ditelan, belum sampai ke tenggorokan, belum. Misalnya air ditaruh di hidung saja, belum. Ditaruh jari-jari kelingking kita masuk ke dalam telinga, lubang-lubang telinga, belum dalam itu. Kecuali kalau sudah sampai ke bagian dalamnya, maka itu baru membatalkan puasa. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-jima'u amdan fi nahari Ramadana. Adalah berhubungan suami istri dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, bagaimana itu tidak sengaja? Ya tidak tahu bahwa dia puasa. Tidak mungkin tidak sengaja berhubungan suami istri. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sedang puasa lalu berhubungan suami istri, itu tidak kena. Lagi-lagi harus ada unsur amdan, sengaja. Fi nahari Ramadana, di siang Ramadan.
Jadi kalau malam mulai dari buka puasa sampai terbit fajar itu tidak ada masalah. Kalau malam hari, karena dalam Al-Quran itu kan diperbolehkan itu kalau di malam hari. Itu yang tidak boleh itu di siang hari. Jadi kalau di siang hari ya hunna libasum, kalau siang hari tidak boleh. Tapi kalau malam hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi kalau malam hari ya perempuan suami istri itu boleh berhubungan suami istri. Nah, kalau siang hari itulah yang bahaya, itu membatalkan puasa. Wa illam yanzilil maniyya, meskipun tidak keluar sperma. Misalnya berhubungan suami istri tapi tidak keluar spermanya, apa batal? Tetap batal. Yang penting sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, dan ini kalau hubungan suami istri dilakukan di siang Ramadan, bukan hanya batal puasa, tapi ada konsekuensi lainnya, yaitu satu, mujibun lil qada, wajib ganti. Yang kedua, mujibun lil kafarati, wajib kafarah, wajib mengganti. Ini yang berat, wajib mengganti, wajib bayar kafarah. Bukan hanya wajib bayar kafarah. Yang ketiga, wal imsaku baqiyatan nahari. Kalau misalnya berhubungan suami istrinya di pagi hari, bukan berarti kalau sudah berhubungan boleh makan, boleh minum. Tidak, wajib tetap menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Meskipun tadi sudah batal karena berhubungan suami istri, tapi tetap punya kewajiban untuk menahan dari makan dan minum. Jadi 3 dendanya. Satu batal puasanya, 2 wajib ganti, 3 wajib bayar kafarah, 4 masih wajib menahan dari makan dan minum dari sisa hari yang dilakukannya itu. Saking bahayanya itu berhubungan suami istri di siang Ramadan. Itu, dan ingat, karena masalahnya puasa itu kan 30 hari. Nah, kalau berhubungan suami istri setiap hari Ramadan, ya kafaranya atau dendanya berlipat kali juga. Wa ta'addadatil tata'addadul kafaratu bi ta'addudil iftar. Dan kafarah itu berlipat kali tergantung berapa kali dia berhubungan suami istri. Jadi kalau misalnya siang hari ini berhubungan suami istri, batal puasanya. Besok berhubungan suami istri lagi, batal lagi puasanya. Kafarahnya hari ini juga dilakukan, besok bayar juga kafarahnya. Luar biasa dendanya. Maka jangan sembrono melakukan. Nah, apa dasarnya bayar kafarah itu? Ini kan batal puasa, mestinya kan cuma wajib mengganti. Oh tidak, karena ada hadis yang berbunyi, dulu itu ja'a rajulun ilal nabi, ada seseorang datang ke Nabi. Jadi seseorang datang ke Nabi teriak, halaktu ya Rasulullah, oh celaka saya ya Rasulullah, mati saya ini, mampus saya ini ya Rasulullah, celaka saya ini ya Rasulullah. Kaget Rasulullah, ini kenapa ada tiba-tiba seseorang datang ini tiba-tiba mengatakan celaka. Maka Nabi bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Celaka apa yang kamu maksud? Qala, lalu laki-laki itu mengatakan, waqa'tu ala imraati fi Ramadan ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri di siang Ramadan ya Rasulullah. Lalu karena dia sudah mengaku berhubungan suami istri di siang Ramadan, maka Rasulullah bertanya, hal tajidu ma ta'taki rukobatan? Siapa tahu kamu bisa memerdekakan budak. Kalau sekarang budak hampir tidak ada, jadi hampir tidak bisa kita lakukan yang ini. Kalau dulu banyak budak atau tawanan-tawanan perang itu banyak. Sekarang kan hampir tidak ada, sehingga untuk mengatakan memerdekakan budak mungkin tidak. Nah, maka pertanyaan kedua Nabi, karena tidak ada, kalau tidak mampu budak maka pindah ke denda yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu memerdekakan budak, dan sekarang hampir tidak ada, sehingga kita tidak mungkin pakai ini. Maka yang kedua adalah apa? Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan denda kita? Jadi Bapak Ibu, siapa di antara kita yang berhubungan suami istri di siang Ramadan sementara kita puasa, maka dendanya 2 bulan berpuasa. Dan 2 bulan ini bukan bilang selang-seling, berturut-turut, mutatabi'aini, berturut-turut. Jadi kapan misalnya 59 hari tiba-tiba batal yang terakhir, ya ulang lagi. Misalnya dapat 1 bulan batal, ulang lagi. Yang penting harus berturut-turut. Dan yang didenda ini bukan perempuan, cuman laki-laki. Jadi laki-laki saja yang kena
denda ini. Jadi perempuan tidak kena denda. Tidak disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oleh karena itu meskipun perempuan tidak kena kafarah 2 bulan berturut-turut, maka jangan juga suamiku yang kena denda. Ini kan kalau berhubungan suami istri kan yang kena denda cuma suami saya. Jangan, hati-hati. Meskipun suami kita kan kita juga yang repot. Maka dibantulah suami-suami kita agar terhindar dari berhubungan suami istri di siang Ramadan ini. Dibantu. Nah, karena itu tadi dendanya adalah 2 bulan berturut-turut. Nanti setelah dicoba 2 bulan tidak sanggup, baru pindah ke denda yang ketiga. Misalnya setelah orang ini ditanya, bagaimana? Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak mungkin ya Rasulullah. Saya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut. Maka Nabi mengatakan, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Apakah kamu punya materi atau uang atau makanan untuk memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Karena kan mestinya ukurannya 1 hari 1 orang miskin. Berarti kalau 2 bulan kan 60 hari. Sama dengan 60 orang miskin. Maka orang ini mengatakan, saya tidak punya. Summa jalasa, lalu Nabi duduk sejenak. Fa'utiyan nabiyyu bi'arakin fihi tamrun. Tiba-tiba ada seseorang membawa 1 keranjang kurma kepada Nabi. Ada. Tiba-tiba Nabi ketika duduk itu sejenak, ini orang laki-laki ini masih ada di depannya. Tiba-tiba ada seseorang datang membawakan sekeranjang kurma. Qala, lalu Nabi mengatakan, tasaddaq bihadza. Kamu kan tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kamu juga tidak punya uang atau materi untuk beri makan orang miskin, 60 orang miskin. Ini ada sekeranjang kurma, kasih makan 60 orang miskin. Itu perintah Nabi. Tasaddaq bihadza, bersedekahlah dengan ini. Qala, orang laki-laki ini masih masih bertanya kadang, fahal ala afqari minna. Fahal ala afqara minna. Fama baina labitaiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Adakah orang yang lebih miskin daripada kami ya Rasulullah? Adakah orang yang lebih butuh daripada kami ya Rasulullah? Karena tidak ada di antara rumah-rumah itu orang yang lebih butuh dan orang yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah. Kami bini orang yang paling miskin. Bayangkan, dia juga yang melanggar, dia juga yang minta, sudah dibayarkan kafaranya oleh Nabi, tinggal bersedekah, tapi masih bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih butuh dari kami. Maksud kami kasih makan orang lain, sedangkan kami juga sangat butuh. Bahkan kami lebih butuh dari mereka-mereka. Maka fadahikan Nabi SAW, maka Nabi tersenyum, hatta badat nawajizuhu, sampai kelihatan gigi geramnya. Jadi sampai Nabi kelihatan giginya itu saking ketawa, saking lucunya ini orang. Dia yang melanggar, dia yang dikasih rezeki oleh Nabi atau kurma oleh Nabi untuk bersedekah, tapi masih ditawar karena tidak ada orang yang lebih miskin dari dia. Maka kemudian Nabi mengatakan, karena dia sudah mengatakan bahwa tidak ada orang lebih miskin dari dia, maka Nabi mengatakan, idhab, pergi nih, pulang. Fa'at aimuhu ahlaka, maka beri makanlah kurma ini, beri makanlah keluargamu dengan kurma ini. Fa'at aimuhu ahlaka, beri makanlah keluargamu dengan kurma ini. Karena tadi tawarannya, dia masih mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin dan lebih butuh dari kami ya Rasulullah. Akhirnya dikasih oleh Nabi. Itulah Rasulullah. Di Rasulullah itu kalau ada orang mengadu kepadanya, selalu ada solusi, selalu ada contoh yang diberikan oleh Nabi karena melihat keadaan orang-orang yang datang kepadanya. Tapi intinya dari hadis ini, bahwa orang yang berhubungan suami istri sengaja di siang Ramadan, dendanya adalah 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti tidak sanggup baru pindah memberi makan 60 orang miskin. Jadi bukan canda, itu 1 hari Pak. Nah kalau 2 hari dia lakukan begitu, berarti 4 bulan berturut-turut, 4 bulan. 2 bulan berturut-turut, setelah itu tambah lagi 2 bulan berturut-turut. Ya kalau tidak mampu puasa ya 60 orang miskin pertama, setelah itu 60 lagi orang miskin kedua. Berat. Maka hati-hati. Makanya pembahasan kemarin tentang makruh-makruh puasa, kenapa ciuman, berpelukan,
atau mukaddimah pendahuluan dari berhubungan suami istri itu dianjurkan tidak dilakukan atau makruh dilakukan itu karena khawatir terjerumus ke selanjutnya yaitu berhubungan suami istri. Karena kalau berhubungan suami istri berat sekali dendanya, sanksinya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sudah dua yang membatalkan puasa. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah ibtila'un nukhamati, menelan dahak. Kalau ludah tidak batal, bahkan tidak makruh sepanjang tidak disengaja dikumpulkan di mulut. Jadi kalau natural saja ditelan tidak ada masalah kalau ludah. Tapi kalau dahak itu membatalkan puasa. Apa itu dahak? Wa huwa ma yanzilu minar ra'si awil jawfi, yaitu yang biasa yang keluar dari dari kepala atau yang keluar dari dalam perut. Nah, itu yang disebut dengan dahak. Itu yang kemudian biasanya kental. Itu. Kenapa? Karena itu bisa dikeluarkan. Jadi kapan dia telan, itu membatalkan puasa. Kenapa? Litaksiri sembrono. Amma law jarat binafsiha wa ajaza an majjiha fala yuftir. Beda halnya kalau tidak bisa dikeluarkan karena masih di dalam sekali. Sudah mina coba nak keluarkan tidak bisa, ya sudah tidak apa-apa. Kita telan saja. Kalau masih susah sekali dikeluarkan, maka itu tidak apa-apa. Ini yang ketiga. Jadi hati-hati menelan dahak. Karena itu membatalkan puasa. Yang keempat adalah sabku ma'il matmadati wal istinsyaki. Jadi menelan air kumur-kumur atau istinsyak. Terlanjur, kan sudah dibilang kemarin, jangan berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Karena jangan sampai kalau berlebih-lebihan tertelan. Meskipun tidak sengaja. Tapi karena sengaja dia berlebih-lebihan, sengaja dia hirup itu air ke hidungnya, ya batal puasanya. Tapi kalau sekedar kasih masuk, tidak kemudian mubalagah, tidak berlebih-lebihan, tiba-tiba tertelan tanpa sengaja, enggak. Tapi kapan itu sengaja mubalagah berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur, nah itu bisa membatal. Kenapa bisa batal? Kenapa batal? Li'anna shaima manhiun 'anil mubalaghah. Karena orang yang berpuasa itu dilarang berlebih-lebihan atau terlalu memutar air dalam mulutnya karena takut tertelan. Jadi ini yang perlu kita, atau tidak wudu. Tiba-tiba dia pergi berkumur-kumur atau membersihkan hidungnya padahal bukan berwudu. Itu meskipun tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung lalu dia tertelan, batal. Kalau sedang tidak berwudu. Kenapa? Kan memang tidak dianjurkan. Kenapa dilakukan? Makanya dikatakan di sini li'annahu tawallada min ma'murin bihi bighairi ikhtiyarihi. Kalau tanpa tidak mubalaghah lalu tertelan sementara dia berwudu, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sedang berwudu lalu dia berkumur-kumur lalu tertelan air itu, ya sudah batal. Karena memang tidak dianjurkan lalu dia kerjakan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang membatalkan puasa kita adalah al-istiqa'atu. Istiqa'ah itu sengaja muntah. Ta'ammudul qai'i, sengaja muntah. Kan biasanya orang kalau bepergian tidak dia enak rasakan, tiba-tiba dia paksa dirinya untuk muntah supaya sekalian nyaman, atau dia masukkan jari-jarinya supaya terpancing keluar apa yang sudah tertahan di dada atau di tenggorokan itu, akhirnya muntah. Itu yang namanya istiqa'ah. Itu namanya sengaja muntah. Tapi kalau naik mobil dia sudah tahan, tiba-tiba dia mabuk lalu muntah, tidak ada masalah. Itu bukan sengaja muntah namanya itu. Ya. Jadi oleh karena itu perlu kita hati-hati ini. Kenapa batal itu karena ada hadis Nabi mengatakan man zara'ahul qai'u wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'un. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak kemudian sengaja muntah, memang sudah tiba-tiba muntah saja, apakah karena sakit muntah atau karena bepergian tiba-tiba muntah, natural saja muntahnya, maka itu tidak batal puasanya. Karena menurut hadis ini barang siapa yang terlanjur muntah tidak ada unsur kesengajaan wa huwa shaimun, sedangkan dia puasa, falaisa alaihi qada'un, maka tidak wajib ganti. Artinya tidak wajib ganti, tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a, kalau dia ada unsur kesengajaan,
seperti dipaksa keluarkan atau memasukkan sesuatu supaya muntah, apakah masukkan jari-jarinya ke tenggorokannya supaya muntah, dipancing untuk muntah, maka falyaqdi, hendaklah ia mengganti, berarti puasanya batal, lalu digantilah yang batal itu pada hari-hari yang lain. Ini istiqaah. Jadi perlu hati-hati supaya tahu bedanya kapan muntah itu membatalkan puasa, kapan muntah tidak membatalkan puasa. Sudah ada 5. Yang keenam, al-istimna'u, sengaja mengeluarkan sperma atau mani. Jadi apa itu ikhrajul mani bighairi jima'in, yaitu sengaja mengeluarkan sperma bighairi jima'in, tanpa berhubungan suami istri, tidak dengan cara berhubungan suami istri. Misalnya bilamsen, dengan cara menyentuh atau bersentuhan, tiba-tiba keluar spermanya, wa qublatin, berciuman, lalu keluar spermanya, wa mudaja'atin, tidur tanpa baju, atau apalah menyentuh sesuatu tanpa dengan sesuatu syahwat, atau menonton sampai syahwat, sampai keluar spermanya, itu batal puasanya. Nah, kalau batal wajib dia ganti pada hari yang lain. Itu namanya istimna, sengaja. Tapi kalau mimpi basah, tidur tiba-tiba bangun basah sarungnya atau basah celananya, dia tidak ada unsur kesengajaan, maka itu tidak batal. Ini yang ada kesengajaan mengeluarkan. Apakah kesengajaan itu dengan cara menyentuh atau menonton atau yang lain-lain, itu bisa batal puasanya. Jadi perlu hati-hati. Yang selanjutnya adalah yang membatalkan puasa adalah ayyatabayyana al-ghalatu bil akli naharan bisababi tulu'il fajri aw li'adami ghurubi syamsi. Keliru dalam menentukan terbit fajar. Dia sangkaannya masih belum fajar, ternyata sudah selesai azan, masih dia makan karena dikira belum azan, ternyata sudah azan, ya sudah batal. Atau dikira sudah buka puasa, ternyata belum masuk waktu buka puasa, dia keliru, maka itu membatalkan puasa. Itu namanya ayyatabayyanal ghalat, ada kesalahan. Jadi jelas-jelas salah dalam menentukan buka maupun sahur, ya itu membatalkan. Kenapa? Ya, salah. Jadi sekarang kan sudah gampang, ada jam tangan, ada radio, ada televisi, banyak sekali alat-alat. Jadi tidak ada lagi alasan. Dulu iya, misalnya kita di hutan atau di kebun, tidak ada jam, tidak ada apa, kita hanya lihat ini masih gelap, masih duga-dugaan, itu masih masuk akal itu. Sekarang sudah tidak ada lagi alasan, sehingga ketika keliru dalam menentukan buka puasa atau sahur, itu bisa batal puasanya. Itu sudah ada 6, sudah ada 7. Yang ke-8 adalah turul junun. Sementara puasa, tiba-tiba pertengahan puasa dia gila, ya otomatis batal puasanya. Kalau gila di pertengahan siang Ramadan kah, atau mau buka tiba-tiba gila, sudah. Atau murtad. Nah, ini hati-hati. Meskipun bercanda, jangan dicandai murtad. Saya keluar dari Islam. Sudah keluar. Maka kalau ngomong sore-sore begini, tiba-tiba dia mengatakan saya kafir atau saya keluar dari Islam, selesai, batal puasanya. Kenapa batal puasanya? Karena syaratnya wajib puasa itu, atau syarat sahnya puasa itu, yang kemarin kita bahas syarat wajib dan sahnya puasa itu adalah hal Islam. Sehingga kalau dia murtad, batal. Syarat yang lanjutannya itu kan al-aqlu, berakal. Ini gila, berarti batal puasa. Wal haidu, turu'ul haidi wan nifasi, wal haidi wan nifasi. Tiba-tiba sementara puasa datang bulan, atau sementara puasa melahirkan, ya sudah, sepanjang belum masuk waktu buka lalu dia datang bulan atau melahirkan, sudah batal hari itu juga puasanya. Nah, jadi wal mautu, atau meninggal sebelum buka puasa, meninggal, sudah batal hari itu puasa. Tapi kan tidak perlu dipikir kalau meninggal, karena tidak perlu juga ganti dia, tidak ada, karena dia meninggal di sementara puasa itu. Meskipun batal tidak ada masalah. Kenapa batal tadi? Limunafati dzalika shauma. Karena semua tadi yang disebutkan itu, gila, murtad, haid, nifas, itu menafikan puasa. Karena ada hadisnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa la tasum. Bukankah kalau perempuan itu datang bulan tidak puasa dan tidak salat? Tidak boleh puasa, tidak boleh salat.
Di ayat yang lain, lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau ada yang musyrik, murtad itu kan bagian dari syirik. Kalau dia musyrik, la yahbatanna amalu, maka amalannya itu habis. Artinya puasanya habis. Itu hadisnya. Hadis yang lanjutnya itu rufi al-qalamu an salasin, di antaranya anil majnuni hatta yafiqa. Karena orang gila itu tidak kena hukum mukallaf, sedangkan puasa itu hanya berlaku bagi orang yang taklif, yang kena beban hukum. Jadi kalau tidak kena beban hukum, sudah batal puasanya. Karena dia tidak ada akalnya, tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan puasa. Itu yang ke-8. Yang terakhir yang membatalkan puasa adalah al-hijamah. Ini pun sebagian pendapat ulama, bekam. Sebagian ulama mengatakan batal, sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa? Ya ada hadisnya, yaitu yuftiru biha al-hajimu wal mahjumu. Aftar al-hajimu wal mahjumu. Hendaklah orang yang membekam dan orang yang dibekam itu berbuka puasa, artinya batal puasanya. Meskipun di hadis yang lain ada hadis mengatakan bahwa Nabi pernah berbekam sedang ia berpuasa. Makanya ulama berbeda pendapat terkait dengan bekam ini, apakah membatalkan puasa atau tidak. Tapi namanya perbedaan pendapat, daripada diperselisihkan ulama puasa kita batal atau tidak, sebaiknya jangan dilakukan. Kita pakai kaidah yang biasa dipakai Imam Syafi'i, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perdebatan ulama itu disunnahkan. Daripada puasa kita diperdebatkan batal tidak batal, jangan lakukan. Selesai masalah, pasti sah. Oleh karena itu, apa-apa yang kita sebutkan tadi itu dalam bulan suci Ramadan ini sebisa mungkin kita hindari. Bukan sebisa mungkin, seharusnya kita hindari, karena itu bisa membatalkan puasa. Mulai dari masuknya segala sesuatu apapun itu ke dalam rongga-rongga atau dalam lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita, hindari. Karena itu membatalkan puasa. Berhubungan suami istri, menelan dahak, kemudian berkumur masuknya kumur-kumur atau air yang ke hidung ke dalam perut, kemudian sengaja keluarkan mani atau sperma, keliru dalam menentukan sahur dan buka puasa, gila, murtad, haid dan nifas, dan terakhir itu adalah mengeluarkan darah atau bekam. Ini harus dihindari karena itu bisa membatalkan puasa. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa istiqamah untuk terus mengadakan pengajian menjelang buka puasa. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.